ketika kepercayaan dibenturkan dengan fakta, yang ada adalah banyak orang yang mencari pembenaran atas kepercayaannya, bukan membenarkan faktanya. Leak itu bukan hantu, Mang. Tentang hantu, jin, gamang, setan, pocong, nyemit, medi, itu saya nggak percaya. Tetering, walaupun kamu kalah menang dibayar, setidaknya ada perlawanan. Lebih tepatnya jangan karena uang rela mebah 15 detik lah ibaratnya dulu. Target menang sekarang apa kalah? Menang lah. Sang Sodong. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini kita berada di salah satu rumahnya penekun spiritual lah bisa dibilangnya, yaitu siapa sih yang nggak tahu beliau sama saya ini, yaitu Jero Jepang. Jadi buat kalian semuanya kita bakal bahas tuntas siapa sih Jero Jepang. Jero, gimana kabar Jero? Wih, baik, selalu sehat. Baik, makin gini aja kayak Jero nih, makin subur. Oh jelas makin subur karena pemikirannya santai soalnya. Ya, karena kita kemarin sebelum bertemu hari ini sempat gini juga ya di ring ya, Jero ya. Iya. Jadi gimana kabar Jero untuk setelah fight lah? Setelah fight ya suut lah main apa namanya PK-PKan itu ya. PK-PK. Biasanya kita berdua main PK guys ya. Tapi saya lagi bad mood main PK-PKan. Bad mood kenapa nih? Karena potongan TikTok banyak. Oh, potongan TikTok yang ngampet Jero ya. Iya, ngampet. Karena sebelumnya ya minim lah potongannya, sekarang terlalu diambil banyak lah. Iya, 65% guys potongannya. Jadi gimana kegiatan setelah fight itu Jero? Kegiatan ya tetap ya seperti biasa, donasi, ya, tetap donasi. di bisnis itu aja sih. Oh, masih jalan tetap ya? Tetap. Tapi konten tetap ya, edukasi tetap itu. Kan Jero selesai PK nih, apakah tetap masih live gitu? Tetap lab, tapi lebih lab ke edukasi, Mang. Bukan lab nyari donasi dari GIF, bukan. Karena apa, teman-teman yang mau donasi saya khususkan langsung aja transfer daripada nanti dipotong TikToknya ya. Banyak itu. Ya benar-benar. Terus gini Jero, aku kemarin sempat lihat kan Jero CPK nih, tapi masih live. Nah, live-nya itu kayak undi-undi gitu loh. Oh, itu masih undi-undinya udah enggak. Udah enggak karena ya itulah ya. Oh, jadi gitu guys. Jadi buat kalian semuanya, kenapa kalian jarang lihat Jero Jepang PK lagi, karena itulah alasannya. Potongannya bes ngampet lah. Bes ngampet dalam orang-orang yang mau nitipkan donasi. Niatnya ada baik, cuman ke kita itu masuknya ibaratnya masuk 100%. Ke kita tuh setengah Jero. Ya, potong. Contoh ya, ada yang top up paus itu 450. Nanti dapat ke host tuh cuma 130 atau 120-an, guys. Segitulah. Banyak sekali potongannya. Potongannya terlalu gede lah ibaratnya ya. Jadi tanpa basa-basi nih Jero, kita mau ngorto nih alias ngobrol santai. Siap. Kita aku pun juga nih ya sendiri nih kepo juga, siapa sih sebenarnya seorang Jero Jepang? Kenapa sih bisa dipanggil Jero, dan kenapa apakah nama aslinya Jero emang Jepang atau gimana? Gini ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya kenapa nama Jero Jepang itu bisa menjadi Jero Jepang ya. Saya seorang pekerja dulu 5 tahun di Jepang ya, dan bapak adalah guru bahasa Jepang, kakak nikah sama orang Jepang. Nah, setelah pulang dari Jepang itu dipanggil dengan nama Pak Jepang ya. Sama teman-teman Jero. Ya, sama semeton puronya. Setelah mau winten kedua kalinya ya di Puragung Manik Batu Pedungan, baru saya mau menjadi seorang Jero, makanya dinamakan Jero Jepang. Tuh. Kalau udah ngobrol gini agak mistis dikit ya, karena belakangku nih. Oh ya guys, aku kasih tahu guys ya, Mang Daniel dia takut sama gini-ginian guys. Agak grogi dong, belum deh. Jadi gitulah perjalanan kenapa sih bisa dipanggil Jero Jepang. Jero ini sempat kerja di Jepang dari tahun kapan Jero? Dari tahun 2012 sampai 2016. 5 tahunan lah ya. 5 tahunan. Itu emang niatan Jero untuk ke luar negeri kerja apa? Ya memang keluar negeri. Kenapa ya? Mungkin Mang Daniel lihat rumah saya sekarang ini ya udah bagus lah ya. Kalau dulu sangat jelek sekali Pak ya. Belum keluar, belum masuk dari arah sini, dari gang sana gitu. Saya kan aslinya keluarga besar yang ada 33 kakak. Ya, yang masuk di Puri sana tuh. Dari sana. Nah, keinginan saya biar punya tempat keluar sendiri, akhirnya ke Jepang ya 5 tahun di sana astungkara lah ya, bisa buat rumah, beli mobil, sama buat usaha. Itu hasil dari kerja di Jepang? Iya. Wow. Yang ini juga nih? Iya. Wow. Tuh.
Kayak emang harus sih kayaknya. Perjuangan. Makanya emang Daniel ayo berangkat lah. Siar tuh ke luar negeri gas. Nanti ada pertanyaan yang unik juga Jero. Kita Siap. bakal bahas tuntas lah di sini nanti. Siap. Jadi itulah perjalanannya. Jadi selain Jero dipanggil Jero Jepang nih, apa sih gimana sih perjalanan Jero karir dan karir. kenapa bisa viral lah itulah. Apa aja sih konten yang Jero buat terus bisa viral? Itu yang dia. Kalau di awal munculnya Jero Jepang itu di media sosial itu pertama adalah di Global Dewata Bali. Di sana saya muncul sebagai Jero Jepang yang mempunyai ilmu kebal. Tapi di sana saya disclaimer bahwa ilmu kebal ini hanyalah sebuah hiburan, ada trik dan tekniknya. Ilmu kebal hiburan ada triknya? Iya. Serius tuh? Serius. Tapi aku juga mampu potong. Ilmu kebal itu ada, tapi kayak pakai sabuk-sabuk gitu loh. Setahu aku ya dari kecilku ibaratnya itulah tahu-tahu gitu. Nggak ada, itu kan semua trik dan teknik itu. Wow. Itu di awal muncul tahun 2022. Terus setelah saya viral ya ada di Global Bali Dewata, terus koran Bali Express juga datang mencari saya viral. Nah, baru saya muncul sebagai Jero Jepang sebagai pembongkar oknum Balian, oknum Mangku, oknum Sulinggih yang menggunakan trik sulap untuk pengobatan atau untuk membodohi masyarakat. Emang ada Jero? Banyak. Ibaratnya aku nih sekarang nih tahu lah tekniknya gini-gini bisa nyembuhin. Aku jadi bilang diriku nih Balian, aku nyembuhkan dia. Dibayar kita gitu? Dibayar kita maksudnya? Kita minta bayaran untuk bisa nyembuhin dia gitu ibaratnya. Bukan gini contoh, mang pasien kan. Saya Baliannya contoh nih ya. Saya menggunakan satu trik sulap, misalnya minyak Dragon Touch saya pakai, saya oleskan di komang, saya bilang ketika merasakan panas, ini adalah energi negatif yang masuk ke dalam tubuhnya atau keluar dalam tubuh. Padahal itu hanyalah sebuah trik sulap. Karena panas minyaknya itu. Seriusan tuh? Ada banyak itu. Kalian bisa tonton ya di YouTube Jero Jepang ya 969 atau di Facebooknya, fanspage-nya. Itu banyak saya membongkar oknum Balian, oknum Mangku, oknum Sulinggih ya yang menggunakan trik sulap atau melakukan pembodohan. Ya. Tuh. Agak gini sih ngeri sih ya. Iya. Keras nih, dunia keras nih. Tapi Jero dengan bongkar-bongkar tuh apa nggak takut Jero? Kayak contoh ada yang nggak senang. Ya gini. Perjalanan saya kan dari awal sampai sekarang ini masih tetap dihujat. Kenapa Mang ya? Masyarakat tuh sangat awam sekali tentang yang namanya trik-trik sulap. Edukasi juga ya. Makanya saya di sini mengedukasi. Ini loh minyak Dragon Touch banyak pakai Balian. Ini loh trik kekebalan yang banyak pakai Balian. Nah, tapi banyak yang karena gini Mas, ketika kepercayaan dibenturkan dengan fakta, yang ada adalah banyak orang yang mencari pembenaran atas kepercayaannya, bukan membenarkan faktanya. Itu yang banyak terjadi, ngerti nggak? Ngerti nggak? Contoh cara Mang Daniel percaya ilmu kebal. Tapi ketika saya edukasi, saya tunjukkan ini loh trik kebal tuh ketajaman yang diatur. Nah kalau ketajamannya seperti ini aman buat di kulit. Kalau ketajaman seperti ini udah disetting. Itu banyak yang terjadi. Tapi sebenarnya itu kita nggak kebal asli ya. Tapi nyatanya yang sudah diatur gitu. Ibaratnya lanying nih mutik atau pisaunya lanying kayak di puntulin lagi kayak apa bahasa Indonesia? Ya ditumpulkan. Tumpulkan. Jadi nggak benar-benaran kayak ada sih biasanya kayak keruannya yang nguraknya tuh. Itu udah saya bongkar juga, kalian bisa tonton YouTube ya pembongkaran tentang ngurak. Itu real nembus apa nggak nembus itu? Apa cuma tumpul juga? Ujungnya sedikit tumpul. Coba ujungnya itu seperti jarum suntik pasti tembus semua. Ya sih, cuman ya aku yang kayak gini nih izin. Jadi Jero ini artinya kenapa bisa viral tuh membongkar yang namanya pembodohannya tempatnya. Betul. Tapi selain viral bongkar ini, apa lagi selain itu Jero? Terakhir kan sama Mang Daniel tinju. Ya sih, bukan yang ininya, tapi selain itu apa lagi konten-kontennya Jero? Konten-kontennya. Tapi aku banyak lihat sih kayak Jero ini kayak pesulap merah no. Ya. Hampir sama lah. Ya kalau pesulap merah kan ranahnya dia di nasional. Tapi saya Jero Jepang ranahnya khusus di Bali. Di pulau sendiri lah Bali. Agar masyarakat Bali lebih cerdas mungkin. Iya, biar bisa stop lah logika mistika. Kita bermain logika rasional, biar Pangten ada anak Bali menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi umat Bali gitu loh. Bisa. Tapi begini aku kepo nih.
Tapi Jero nih percaya nggak yang sama yang namanya Lea gila gitu? Kan ini ibaratnya Jero udah bongkar nih. Tapi di Bali itu kan ya terkenal lah dengan namanya hantunya di Bali itu kan dengan nama Lea. Lea itu bukan hantu, Bang. Lea itu adalah sebuah ajaran atau sebuah keilmuan ya yang bersifat netral, yang dimana keilmuan itu membuat si penekun keilmuan itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih dekat dengan Tuhannya. Itu yang namanya keilmuan Lea. Tapi Lea ini baik sebenarnya gitu. Lea itu netral, tergantung sekarang yang nekunnya. Contoh Mang ya nih main sulap. Nah, kalau Mang kena Mang baik, sulapnya jadi hiburan. Kena Mang jelek, sulapnya jadi untuk pemudahan ke masyarakat gitu. Keras ya. Ya, sama seperti ilmu Lea, sama seperti itu ya. Tapi kalau membahas lagi tentang hantu, jin, gamang, setan, pocong, nyelmit, medi, itu saya nggak percaya. Karena itu hanyalah sebuah cerita mitos yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti anak-anaknya mereka dan untuk lebih menjaga melestarikan alam. Tapi yang kayak ada aja, aku nggak nyebut brand atau apa ya. Kayak ada lab explore, content explore tuh ada kadang dibilang ada kayak penampakan. Itu tuh real nggak biasanya ada di satu gedung yang kosong atau nggak yang terbengkalai lah nih. Itu kalau untuk ada penunggunya percaya aku ya, tapi kalau lihat secara real gini kayak di konten atau secara aku pribadi gitu pun nggak pernah, cuman merasakan tuh ya Jero. Ya kalau merasakan ketakutan ya manusiawi lah ya. Ya manusiawi itu ketakutan dari pikiran, mungkin karena memang pernah nonton film, mendengar cerita, akhirnya datang ke sana tersugesti ya. Akhirnya ya merinding lah jadinya. Nah, kalau cerita misalnya gamang, ya kenapa dibuatkan cerita gamang oleh leluhur orang Bali? Ini mitos gitu. Iya, cerita mitos. Sengaja dibuat. Contoh gamang itu kan banyak biasanya di hutan-hutan. Kalau anak-anak mereka main di tengah hutan di tebel-tebel, ya takutnya apa? Dipatok ular, ya, ataupun tersesat tengah hutan, ataupun terjatuh kan tidak tahu, makanya dibuatkan cerita seperti itu. Atau agar melestarikan alam, agar tidak sembarangan menebang pohon, takutnya jadi erosi, abrasi. Tapi ini nggak real Jul, nggak kayak gamang, apalagi aja. Enggak ya? Kalaupun ada orang yang sampai melihat yang namanya gamang, jin, setan, itu adalah bagian dari halusinasi pikirannya dia. Nah, gini juga Jul, tapi aku pas kecil kalau nggak salah jam 12 siang tuh nggak boleh keluar. Nah, kalau kita keluar ke sawah atau tebo-tebo tuh kalau lihat orang yang nggak isi gini apa bibir tuh memedi artinya tuh. Dan ada juga temanku pernah cerita, pernah katanya diungkapin memedi. Dia di sana dikasih makan, dia ngelihat makanan itu makan enak kali, tapi kalau kayak kita nih yang nggak diungkapin tuh kita ngeliat tuh bawa belatung, cacing kayak gitulah. Gini kalau ada temannya Mang pernah ke diungkapin memedi, coba suruh ketemu sama saya Jero Jepang, kita hipnotis dia biar berkata jujur. Kan kebanyakan gini Mang, saya Jero Jepang pernah menghipnotis 3 orang yang berbeda ya, yang katanya pernah diungkapin Gamang. Ya, saya pernah hipnotis yang pertama anak ya, dia waktu diungkapin memedi itu umur 3 tahun ya, tapi ketika saya ajak ketemu untuk hipnotis itu umur 6 tahun. Ketika saya hipnotis, dia nggak diungkapin memedi, tapi lagi ngambul dengan orang tuanya karena tidak dibelikan sesuatu. Sengaja ngambul di tebonya, tahu kan tebo? Belakang rumah itu biasanya ada teman. Sengaja ngambul di sana, ketika dicari sembunyi, pindah sembunyi lagi. Meng-mengan lah ya. Akhirnya pas ketemu baru dia cerita, berbohong lah dia ngungkapin medi gitu. Tapi sebenarnya dia tuh nggak dibelikan barang kayak ya itu. Yang kedua ini ada sosok nenek-nenek, ya nenek-nenek ini udah tua, yang viral yang bukan ada nih darah tabanan, nenek-nenek umur 80 tahun ya, pas dia diungkapin memedi itu umurnya sekitar 75 atau 76 itu nenek bilang. Nah, dia tuh orangnya udah pikun Mang, matanya rabun, malam hari dia tuh mau kencing ya, tapi gerasa gesek karena mata rabun malam kan, pikun-pikunan juga nggak tahu jalan pulang. Jalanlah terus sampai nyasar gitu. Nggak pulang-pulang. Dibilang sama keluarganya ngungkapin memedi, padahal enggak gitu. Ada gitu ya. Dan yang terakhir ini orang yang masih nggak terlalu muda, nggak terlalu tua lah, umur 40-an. Ya, dia cerita diungkapin memedi gini-gini, terus dia pas saya datang sana dia sudah menjadi seorang balian. Waktu ketika saya hipnotis, dia memang sengaja menyembunyikan diri di tengah hutan ya selama 1 bulan. Nah, terus dia muncul kembali mengatakan dirinya sudah nikah sama Gamang itu, mempunyai sebuah ilmu itu, makanya jadi balian itu.
Makanya kalau temennya mau ketemu dan hipnotis sama saya, kita akan ungkap faktanya. Tapi ya aku ini maaf ya, Hah. 50-50 sih masalahnya. Cuman karena aku nggak tahu gimana ya, lebih dalam lagi loh tentang yang seperti ini. Cuman ya mau ya gimana? Ya itu dah makanya temennya Setengah-setengah lah, setengah-setengah. mau nggak katanya kan dia pedang Kameng Bedi, mau nggak sama Jero Jepang dihipnotis kita ungkap fakta gitu. Boleh lah, nanti lah aku kontak lah temanku. Siap. Boleh lah. Jadi seperti itulah Jero Jepang nih viral, bisa viral kenapa bisa viral gara-gara membongkar yang namanya oknum, Ya, pemodaan spiritual dan hal lain sebagainya. Jadi itulah Jero Jepang. betul. Terus gini Jero, kita udah lah lewat topik ini ya. Kita mau bahas topik berikutnya lagi. Kemarin kita kan sempat fight nih. Itu kalau boleh tahu nih Jero, karena aku ngakak sebenarnya Jero. Sudah fight baru aku nonton fight itu ngakak ke Jero. Gini Mang, raga heran pidahan aku ngantem telak omang kiri gini telak aku udah kenantem. Dia alu. Tapi ngasanin Jero. Jero mukul ke bawah. Iya dong raga mukul di video lihat aku mukul bawah. Tapi dari samping sih videonya nggak ada kan, makanya kamu gini ngapain orang? Tapi jujur aku itu yang lucu ya lucu set ini antam cacing lah bak. Aku udah bilang gini nontonnya guys ya, aku udah bilang set ini aku dipukul aku sama Jepang bang enggak bang. Jujur lucu sih, cuman aku jujur tegang Jero karena apa ya, openingnya Jero ini paling beda. Di antara semua faktor yang ada di kemarin di event kita kemarin tuh paling beda. Ya. Inilah yang di belakangku dibawa nih, yang belakangku ini dibawa. Gini mang, kan di awal kita udah bilang kita tinju entertain ya, tinju entertain untuk meramaikan yang namanya promotor ya. Walaupun pasti tinju nggak ada settingan ya. Nggak ada. Real kita baku pukul. Ya, real baku pukul, tapi kita bagaimana engagement menaikkan dari promotor, dari views-nya mereka, gininya mereka. Mutualisme lah. Ya. Terus kenapa saya kalah sama Mang Daniel? Saya bilang Mang, makanya sekarang ini saya nggak mau menurunkan berat badan. Saya tuh menurunkan berat badan tuh kenyal Mang. Jauh ya. Loh lah Kemarin over nggak sih Jero? Hah? Jero sama Mang over nggak sih? Aku kemarin kalau nggak salah 69 68. Aku 72. Over kan? 72 dari 80 tuh nurunin. Ya sih ngampet. Dari 80 makanya sekarang aduh. Jero turunin berat badan. Enggak, saya nggak mau nurunin berat badan. Gini aja. Tetap standby. Apa namanya? Sarung tinju ya tebelin. Yang Jero yang lebih besar pakai besar nih. Kemarin sama ya. Kemarin sama. Itu udah pas wake in kan ragu saya tuh Sabtu hari full nggak makan tuh, Mang. Wake in itu. Puasa. Itu biar kenapa? Biar misalnya minimal nyamain lebih 3 kilo atau kurang 3 kilo ya, gitu. Maksimal 3 kilo sebenarnya. Tuh, makanya kalau udah lebih dari 3 kilo itu udah over, tapi kalau kita sama-sama mau masih lanjut fight-nya itu persetujuan bersama. Tapi itu beda berapa tadi ya? 3 kiloan. Beda 3 kiloan, nggak terlalu katanya dari Pertina juga nggak apa-apa bisa gitu. Cuman gimana aja Jero, banyak yang bilang juga ya, apa tuh itu Jero apa karena Jero yang lebih dihujat kemarin tuh kayak apa bilang Jero orto gede kan, konten gini lah, apa ten duel sisi kan masuk apa dalam itulah intinya. Gini nak guys, kalian nak cepok ring rasakan duel di sisi tanpa liu nak balik duel di atas ring itu beda bungut den orang kini itu mensing nawang asah aneh jujur aku tuh pertama kali nek ring Jero dan aku ngerasain duel bebasan sama naik ring itu beda kali. Kenapa? Yang pasti bakal ada namanya canggung, grogi, tegang tuh banyak kali. Belum ada surya suryaan tuh awal-awal yang di suryaan tuh Jero Jepang, jujur Jero Jepang. Kenapa? Bawa belakang gue nih bawa belakang gue nih. Di situlah dikiranya Jero ini dianggap sama netizen mau bawa kodam lah Jero gitu. Tapi jujur ini kodamnya Jero. Mana? Ini kan sebuah gimana ya namanya? Sebuah hiasan ya, karya seni ya yang berbentuk ratu gede, rangde ya, ini yang perlu kita lestarikan sebagai orang Bali. Ya. Dan ingat hal-hal seperti ini tuh ada yang disakralkan, ada yang profan. Kalau yang ini kan tidak disakralkan alias profan, jadi bebas dibawa umur macam pun nggak apa ya. Ya nggak apa-apa. Tuh. Jadi gitulah guys. Tapi aku melihat Jero, pukulanku yang kemarin tuh kerasa nggak sih? Nggak ada.
Saya kan kalah poin aja. Iya sih kalah poin karena Kalah poin aja. dan napas juga kalah juga napas. Aku Napas di round ya. 3 kalah napas dulu. Di round 3 akhir-akhir tuh udah kayak tapi jujur guys ya, fisik jujur Jepang mantap. Karena apa? Aku pukul berkali-kali kayak udah ulti badang nih, nggak ada rasa apa-apain, udah teng mana nantangin dia. Wow, bahaya nih. Tapi itu emang jujur Jero tuh latihannya apa sih kemarin tuh lebih ke fisik, napas apa pukulan? Lebih ke kardio sih. Kardio, karena nurunin berat badannya. Nurunin berat badan. Tapi kok ibaratnya yang netizen pun kayak bertanya juga kenapa Jero Jepang ini bisa ibaratnya menahan pukulan dari nahan kuat pukulan Mang Daniel lah gitu ibaratnya. Nah, orang nggak kerasa. Ya itu sih jawaban lagi saya. Anjir lah. Beneran. Kalau di round 3 kalah napas sih, makan tangannya di bawah kan kenapa? Gitu maksudnya. Di atas ini terbuka, di situ masuk poinnya banyak. Iya, itu dah. Kalah poin aja. Makanya nggak terlalu kecewa sih kalah sama Mang Daniel. Kenapa? Kalah poin. Kalah kalah kau. Cara otot kering, Orang yang latih tuh. Kalau kering. Gedebong. Iya. Cerita. Tidaknya kita nih emang entertainment, cuman masih ada perlawanan dan masih memberikan penonton yang baik lah buat masyarakat ya. Kalau kayak gitu gimana endingnya Jul? Ya bahas dikit. Kalau gitu. Itu gimana Jul pendapatnya Jul tentang otot kering? Ya. Otot kering, walaupun kamu kalah menang dibayar, setidaknya ada perlawanan. Tolong otot kering, Nef, kamu katanya aku dengar-dengar udah di blacklist lagi kan, kasihan kamu sendiri nggak dapat job lagi untuk tinju otot kering ya. Tuh buat otot kering tuh ya satu kata tuh buat kamu. Karena saya mau otot kering juga kan teman baik, Mama Nali juga teman baik, semua teman baik. Ya jadi dari aku sama sih juga lebih tepatnya jangan karena uang rela mebah 15 detik lah ibaratnya lu. Gedebong ibarat. Tapi nggak apa sih mantap tuh kering. Karena mungkin otot kering bukan di sini basicnya juga Juru. Bukan, walaupun bukan basicnya di sana, lakukanlah perlawanan apa ngantem tuh Bang Cepok. Ngantem sih ngado. Nendang apa Bang Cepok? Tapi dia kemarin lawan Maliki sama si siapa tuh? Sama si Dode melawan kan dia. Ya cuman ya nggak tahu itu kan dari memang nggak ada curhat-curhat dari kering kenapa tuh? Masa dia lebih tepatnya tuh itu aja karena lebih mungkin yang rasakan lebih gede mungkin atau apa ya nggak tahu itu sih ya. Siap. Jadi Jero sebelum fight ini balik lagi ya, fight ini ada pertengkaran di luar Jero. Gini Mang, kenapa saya bisa akan fake ya di tengah. Guys ya, sebelum saya bicara tentang itu, saksikan di tanggal 26 Juli 2025 atau pas di hari Sabtu jam 9 atau jam 10 malam pertandingan saya melawan Dewa Mikyo ya di Liga Bali Arena ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 26 diupload sama Mang Daniel ini. Sebelum tanggal ya. 26 sebelum. Yang jelas permasalahannya yang pertama adalah di Brother Explore. Nah, Brother Explore ini kan saya lihat kontennya dia explore di tempat suci yaitu di Setre dan di Plinggih. Oh itu nggak boleh ya? Bagi saya ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Ngapain tempat seperti itu di explore, mending carilah yang namanya gedung atau pinggir sungai itu yang cari dipakai untuk explore kan bagus. Ngapain yang namanya tempat suci dijadikan konten explore untuk mencari uang untuk pribadi sendiri ya itu kan nggak baik ya, makanya saya sangat marah. Belum lagi di sana isi settingan penarikan mustika. Nah, mustika itu apa tuh? Ada dia pokoknya di Plinggih ya. Contoh ya, ini HP, ini HP ya. Penonton kan melihatnya di sana aja. Blind spotnya kan banyak ya belakang samping nggak lihat. Contoh ini sekarang ya. Dari belakang ya, shot ke depan, bilang kosong tuh, ditaruh lah. Mustikanya di sana terus balik. Mustika guys, mustika. Oh pas kamera di sini langsung ditaruh. Modal. Nah, itu kan sebuah pembodohan hal-hal seperti itu. Ya. Udah setting artinya itu ya ada settingan ya seperti itu janganlah dilakukan ya, jangan membodoh-bodohi seperti itu. Belum lagi explore di tempat suci. Nah itu yang saya nggak terima, mengatakan Brother Explore tuh cicing naskleng. Oh Juru yang mengatakan seperti itu kenapa? Karena nggak senang dia explore di tempat suci ya betul. Nah ini Dewa Mikyo-nya katanya timnya dia yang nggak terima. Soal itu tim yang kemarin Brother Explore tuh nggak terima, akhirnya
men-state video saya, mengupload video saya, menantang tinju ya sampai 4 PT dia buat di Facebooknya dia. Wow. Ya, saya biarkan aja. Nyenggol tuh gitu, nyenggol saya ngajak tinju. Saya biarkan aja. Tapi baru-baru dekat-dekat ini karena dukungan dari teman-teman lagi kan viral lagi videonya dia tuh kan. Ayo lawan aja Jero. Ya udah, saya lawan aja gitu loh. Terus sebenarnya Jero nih kayak aku pikir nggak mau deh ngelawan netizen. Sebenarnya ya kan nggak mau sih ngelawan. Kenapa? Siapa sih orang itu? Followers nggak punya, views nggak ada gitu. Kalau nggak nyenggol video saya nggak mungkin banyak viewsnya itu aja, ngapain sebenarnya. Tapi karena memang dari dukungan dari teman-teman gas, oke. Atau mungkin ini juga Jero, kenapa Jero mau fight sama apa sama Mikyu. Mungkin ada beberapa kata-kata dari dia mungkin yang bikin Jero panas atau geram lah, kesel. Nggak ada sih. Kenapa? Dukungan teman artinya sih. Ya, di spot teman-teman lawan aja gitu. Oke, tapi saya nggak menyebutkan teman-teman siapa karena kan para netizen tuh tahu Jero Jepang tuh nggak punya teman. Itu apa? Jero Jepang emang nggak punya teman. Ya selalu sendiri. Kenapa? Saya tidak akan mengajak teman di tempat yang susah, tapi ketika saya bersenang-senang baru ngajak teman. Ini dah dia, Jero Jepang. Tapi aku mau kulik lagi nih Jero ya. Balik lagi nih, sebelum Jero tinju-tinju nih, masa kelamnya Jero tuh pernah berkelahi di jalan mungkin atau emang kalau enggak ikut bela diri? Kalau saya ya waktu SMP SMA oke lah, SMP kuliah masih suka bertarung di jalan ya entah itu pakai senjata atau tidak itu kan ya kan sempat juga ya nggak sampai masuk penjara tapi di kantor polisi, setelah itu udah keluar itu aja 3 kali itu aja sih. Kalau pernah menginap di penjara? Pernah nginap bukan yang pernah berurusan sampai penjara aja? Sampai di kantor polisi ya, di apa namanya BAP ya karena ada ya saudara-saudara lah yang gede-gede lah, nggak nyampe di penjara gitu. Penggede lebih tepatnya. Nah yang gede-gede pokoknya apapun itu yang gede-gede ya biar nggak dikatakan sombong gitu Pak. Jadi gitulah guys, Jero Jepang nih pernah ya Jero, kan kita podcast kemarin yang di event kita kemarin tuh, kan Jero bilang yang aku bilang emang ada buktinya yang Jero bilang apa tuh pernah masuk sini masuk itu emang real ada buktinya Jero di sana tuh. Ayo kita ke Polsek Kuta masih ada kayaknya. Maksudnya? Ada. Dengan namanya Jero di sana. Iya, nama aslinya saya. Itu berbentuk surat apa lampiran kertas gitu? Wah, paling kanit-kanitnya masih ingat Mas ya. Oh, maksudnya? Ya. Itu masalah berantem tuh? Ya, Polsek Kuta di Polsek Sanur juga. Jujur gara-gara itu aku mikir gini, mikir 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat ya. Karena apa? Mau buatan berurusan di penjara jadi jak tinju sih mungkin jago gitu. Pernah mikir gitu Jujur, karena mungkin aku tuh ibaratnya bisa dikatakan kalem dikit lah, kalem-kelempak lah, nggak sampai lah sampai berurusan polisi. Ibaratnya balapan pun main jalur-jalur aman dan bertengkar pun tetap jalur aman juga loh, nggak pernah sampai berurusan yang namanya polisi. Makanya aku kalau udah sampai berurusan sama polisi itu udah aing di pikiranku udah ngeri lah orangnya gitu loh. Ya untuk orang awam ya agak aku lah ya masih anak muda ya ketakutan. Kalau udah tua ya nggak terlalu. Tapi yang Jero besok bakal lawan nih ya kita bahas aja. Jero Jepang bakal tanding di tanggal 26 Juli di event Chaos Fight Night di tempat kita kemarin berdua. Nah lawannya itu Mikyu. Dewa Mikyu. Itu bertanding di BB berapa aja loh? Dewa Mikyu-nya 70, saya 80. Saya nggak mau nurunin berat badan lagi kapok. Ya, habis tenaga lah ini. Sila Bayu. Kan karena di face-to-face-nya Jero gininya apa tuh puasa, diet. Pas setelah face-to-face makan Jero sampai rumah. Langsung tidur. Besok paginya baru makan. Itu langsung Jero makan nggak bisa banyak makan. Kenapa? Kan pencernaannya tuh masih rusak karena puasa. Tapi Jero minum tetap ya. Jadi Jero bakal tanding di berat badan 70 Mikyu-nya dan Jero 80 ya. Itu over 10 kilo. Over 10 kilo saya mau. Dari Pertina boleh memperbolehkan. Mikyu sudah deal. Yang jelas sarung tinjunya saya nanti lebih tebal. Ya. Karena memang gini ya, waktu kemarin latihan sama pelatih aja yang berat 65 aja. Padahal pukulan saya pelan, katanya sakit. Coba pelatih Roni itu. Padahal pelan pukulannya sakit katanya. Mungkin memang benar-benar karena berat badan lain pukulannya ya, itu. Ngaruh juga gitu loh.
Nggak tahu. Coba nanti ya Mang Daniel mau latihan sparring hari ini. Boleh abis kita podcast ini kita mungkin Sparring. bisa cek di kontennya Juru Jepang atau kontenku nanti video selanjutnya kita latihan bareng-bareng tipis-tipis lah ya, padding untuk enggak ya apalah nanti itu. Sparring lah ya. Tapi jangan 100% tenaga dipakai. Ya. Belajar teknik lah lebih tepatnya. Belajar teknik lah. Kita ingat-ingat lagi udah enggak ada adrenalin kayak kemarin Juru. Iya. Kemarin tuh kan sih udah berapi-api lah gitu ibaratnya. Tapi jujur untuk fight kemarin pecah sih Juru. Ya grogi iya, tegang. Terus kenapa sih Juru Jepang bisa kalah? Karena kalah poin itu ya sih. Kalah poin ya, bukan kalah KO. Bukan kalah KO ini. Bukan KO apa tuh minta KO, kalah poin aja. Tapi by poin gitu. Untuk soal fisik Juru Jepang aku akui jempol ton karena ya itulah karena betul, nah muda. Umur apa Juru? Saya 35 sekarang. Aku 20. 21 beda berapa tuh? Fisiknya lihat nih. Jangan mau kalah buat anak muda, jangan mau kalah sama yang lebih tua. Buktinya lebih tua bisa ngalahkan anak muda. Gini juga yang sering-sering nantang Juru Jepang ayak fight ya. Masa Juru Jepang betul wanen gitu loh. Memang Daniel lawan yang mau fight Mang Daniel lawan. Ya. Juru Jepang udah tua loh, kamu kira masih muda. Ya, anak 4. Ya, Mang Daniel lawan ya di BB 70 dia 70 masih stabil. Lawan ya. Mang ngapain nggak ada di telepon promotor kemarin? Ada, cuman lawannya ada. Lawannya itu adalah inisial D lah, D. Dia itu udah teleponan, udah kontak sama promotor yang kemarin ini. Dia ada masalah sekarang. Dia istilahnya kerja ke luar. Nah, itu ada gini lah. Masalah ya, itu. Yang lain cari ini aja nih ya, ante-antenya Mang. Asistenku siapa aku ntar. Aduh. Jadi itulah guys ya seorang Juru Jepang kenapa bisa viral dan kenapa kita bisa bertanding kemarin dan ada beberapa faktor sih juga Juru yang kemarin aku agak sakit dikit lah dan aku jadi kemarin masih mengidang tanah. Itu ya sih sebenarnya tapi gara-gara Juru juga aku berpikir 2 kali Juru aja kerja keluar tuh bisa ini aku jadinya aku berpikir Juru aku ambil terus kayak satu motivasi ya lu biar jengah itu udah saya kan gini guys. Saya Juru Jepang mulai mana ceplas-ceplos ya, kalau nggak ceplas-ceplos ya orang itu tidak akan termotivasi, tidak akan marah ya. Kalau udah marah kepikiran terus pasti dia kencang caranya penghidang literal pasti gitu Don ya. Juru gitu cuman aku berpikir lagi lebih dewasa kenapa sih Juru Jepang ini bisa berkata seperti itu, apakah emang fakta cuman untuk dijadikan motivasi ke depannya agar bisa orang tua aku udah nggak ngekos lagi, sekeluarga dan memang udah punya rumah sendiri pribadi lah. Itu sih Juru. Dan thank you lah motivasinya. Makanya Mang selain ya mungkin Mang baru mengawali YouTube-nya ini ya nanti temanya apa jangan dicampur-campur Mang ya. Gitu. Nanti ya kita ngomong-ngomong lah masalah YouTube ya biar ya dapat uang lah setiap bulannya juga. Ini last question nih Juru. Oke. Target dua pertanyaan last. Target menang sekarang apa kalah? Menang. KO, TKO? Menang poin aja. Menang poin. Ya, kenapa? Kenapa nggak KO? Karena belum dia lebih tinggi, Man. Oh ya, beda BBE tinggi TB ya. Nah, tinggi badan dia lebih tinggi, ya mungkin akan nanti pusatnya ke perut-perut aja, mungkin kita nyari spill langsung nih, spill nih. Spill aja nggak apa-apa, tapi ada senjata pemungkas. Oh ya, dia belum tahu Juru Jepang kidal. Ya, kidal gimana pukulannya waktu kemarin tuh dia Mang Daniel gini kena pukulan gininya. Tapi gue rasa kayak itu gue yang kena Juru. Itu halusinasimu itu di video nggak ada. Tapi gue rasa sih tapi rasa sih perut juga sebenarnya sih. Perut bawah ya. Hancur sih. Itu momen kocak. Terus last question. Kalau Juru Jepang menang besok fight ini, apakah kita berdua ada rematch? Rematch gaskan lah, tapi saya nggak mau nurunkan berat badan untuk ya. Oke. Artinya aku nyebut pertengahan lah kalau emang terjadi ya. Kamu yang naikin terserah gitu loh. Aku mau nurunin gitu. Nanti kok kali nggak mau. Oke. Artinya kalau Juru Jepang besok menang ini, kita berdua dari pihak Juru Jepang juga, kalau aku juga ditantang rematch lagi. Aku sih gas Juru Jepang. Ya, gas. Yang penting promotornya gas. Ya, soalnya kan kita mengandalkan promotor. Kalau promotor mau promo kita lagi untuk rematch, Mang Daniel versus Juru Jepang, kita siap dan Juru Jepang pun siap. Oke, jadi oke Juru, thank you nih udah meluangkan waktu ya Juru, udah berbincang-bincang lah
Siap. sama Mang Daniel. Mungkin ada salah satu kata-kata buat Mang biar semangat lagi konten. Gini Bagaimana? Mang, ya jadi seorang konten kreator tuh harus konsisten Mang. Siap. Ya, dan cari tema. Kalau mau belajar ya cari yang mana yang viral, kalau berani senggol-senggol gitu loh. Kalau Mang kan kayaknya nggak berani senggol-senggol ya penakut Mang. Kemarin tuh yang nyenggol speeding Itu kan speeding, coba sekarang yang di Pantai Bingin itu senggol berani. tuh? Itu pembongkaran yang di Pantai Bingin, tahu nggak? Itu lagi viral tuh. Senggol bareng-bareng. Agung Ketotrai itu senggol, berani nggak? Apanya man ku senggol juga? Ya, tuh cari dia atau apa. Oh, untuk cari dia berani. Ya, itu. Ataupun kalau diizinkan fake sama dia berani. Ya, gini. itu pokoknya siapapun ya kalau mau cepat terkenal, mau cepat viral, ya senggol aja. Bukan senggol berartian ngajak jagoran. Oke lah, ngajak jagoran lah senggol, ngajak gini kolaborasi, senggol ajak ini. Dari sebelum aku kenal sama juara Jepang pun kita ya saling motivasi lah ya bagaimana caranya biar maju gitu. Karena juga di lab TikTok kan juga nggak seberapa sekarang penghasilan, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan, kan kita tiang ya satu hari dulu bisa dapat 1 juta ya untuk teman donasi itu loh. 1 minggu 7 jutaan dapat lah itu pakai donasi. Makanya dulu satu hari Minggu tuh bisa 3-4 orang yang kita kasih donasi, tapi sekarang nggak seperti dulu ya. Jadi ya 1 minggu sekarang 1 orang yang jual orang aja. Karena udah minimnya. Iya, lab juga jarang, orang yang TF juga nggak seberapa banyak, uang pribadi yang banyak keluar. Oh, uang pribadi. Ya. Bukan uang dari emang pure untuk mau donasi ke kita. Ada sih tapi beberapa lah, nggak seramai dulu. Tapi orang-orang dulu masih tetap nyupport juga. Pada intinya ya juara Jepang juga semangat nanti bertandingnya. Siap. Dari aku tampilkan terbaik. Nanti Mang Daniel nonton. Nanti saksikan live-nya Mang ya. Boleh. Aku nanti tak suruh pas live di TikTok, tak suruh nonton di live-nya Mang. Boleh. Ya. Boleh. Buat teman-teman juga nonton nanti di live-nya Mang Daniel ya, di TikTok-nya Mang Daniel live Indonesia ya. Boleh nanti. Jadi tiket yang 1 tali jual ngidang live-en. Nah, tak tali nak beli. Mang Daniel semungkin Maya. Ya, intinya nanti aku bakal datang dan langsung di ringnya langsung untuk nemu juara Jepang. Nyupport berdua sama lawan juara Jepang Mikyu ya. Dan pokoknya aku minta sih tampilkan yang terbaik Jero. Siap. Dan jadikan kekalahan yang kemarin itu motivasi. Siap, pastilah. Pokoknya semangat. Siap. All in juara Jepang nih. Juara Jepang. Waktu nih. Siap. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa terus support aku, oke? Jadi sin terima si Acang. Sangsot dong.